Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang pertama, apakah itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah bagaimana cara kita mengontrol, mengubah sikap dan perilaku kita, dan cara kita untuk melihat serta berpikir tentang orang lain. Jadi bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri menjadi lebih baik, itulah artinya disiplin positif. Kemudian motivasi adalah cara kita untuk memberikan semangat kepada diri kita, untuk memberikan keyakinan kepada diri kita bahwa kita mampu untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kemudian hukuman adalah sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada orang lain, maka kita secara otomatis akan bisa membuat dia menjadi merasa dendam atau tidak nyaman, atau dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Kemudian penghargaan ini biasanya dilakukan jika seseorang mendapatkan sesuatu hal yang membanggakan, jadi dia mendapatkan penghargaan. Ketika di dalam kelas, penghargaan akan lebih baik jika dilakukan oleh semua orang. Jadi ketika ada teman yang mendapatkan nilai yang baik, maka kita harus memberikan motivasi kepada yang lain agar bisa menjadi teman yang mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah yang satu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sepertinya tidak usah kita lakukan, karena itu sangat tidak efektif dalam mengontrol siswa kita menjadi lebih baik. Tapi yang paling baik itu adalah manajer, karena manajer adalah kita membuat anak-anak itu bisa berkembang dan memperbaiki dirinya sendiri apabila mereka melakukan kesalahan. Kemudian kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah untuk bertahan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, kemudian mendapatkan rasa aman. Jadi kebutuhan dasar itu memang adalah lumrah, memang dari dasarnya sudah kita miliki. Jadi kebutuhan dasar ini juga harus dimiliki oleh anak-anak kita, siswa kita, dan harus terpenuhi dengan baik. Jadi apabila jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka disitulah akan timbul pelanggaran dan kesalahan-kesalahan pada siswa kita. Kemudian segitiga restitusi. Jadi ketika kita melakukan observasi terhadap kesalahan anak, kita harus menggunakan segitiga restitusi agar permasalahan tersebut bisa menjadi suatu pembelajaran bagi anak-anak, dan anak-anak juga tidak akan merasa bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang fatal, karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, dan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Karena kita juga sebagai guru harus meyakinkan siswa bahwa guru juga pernah melakukan kesalahan. Itulah sifat asli manusia. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak salah. Kemudian perubahan yang terjadi di dalam diri saya adalah saya menjadi melihat sesuatu terhadap anak itu dari segi yang berbeda. Ketika saya mempelajari ini, maka ketika ada anak yang bermasalah, saya akan berusaha untuk mencari tahu terlebih dahulu mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Apakah kebutuhan dasarnya sudah tercukupi? Apakah dia bagaimana dia bisa melakukan pelanggaran itu? Dan saya juga akan membuat anak bisa memperbaiki dirinya, dan saya akan memotivasi dia agar dia mampu mengetahui kesalahannya dan dia tahu cara memperbaikinya. Kemudian pengalaman saya adalah terhadap permasalahan itu yang saya sering jumpai adalah mengenai anak yang sangat-sangat kurang minat belajarnya. Jadi ketika anak yang sudah tidak mempunyai minat belajar, maka dia akan mengganggu satu kelas, mengganggu seluruh teman-temannya untuk menjadi seperti dia. Itulah anak yang apabila sangat tidak memiliki minat belajar. Itulah permasalahan yang sering sekali saya jumpai.
Kemudian perasaan saya sangat sedih, saya sangat kecewa dengan siswa saya yang seperti itu. Saya merasa apa yang salah pada diri saya sehingga anak tersebut tidak mau memiliki minat belajar. Disitulah perasaan saya yang saya rasa saya tidak mampu untuk mengatasinya. Kemudian eh, penerapan konsep yang saya lakukan eh, dengan melakukan kontrol positif ini, menerapkan budaya positif, alhamdulillah sejauh ini sudah membaik. Kemudian posisi kontrol yang paling sering dulunya saya gunakan itu adalah teman, karena saya beranggapan siswa itu memang adalah anak saya, anak didik saya yang harus saya atur dan harus saya buat dia mengerti dan paham, tetapi dengan bahasa yang membuat dia merasa saya akan membantu dia dalam mengatasi setiap masalah yang dia hadapi. Jadi itulah kelemahan saya, karena saya paling tidak bisa kalau jika sudah mendengar dia bercerita, memberitahu apa masalahnya di rumah ataupun di sekolah, itu biasanya saya akan langsung, ibu bantu kamu ya nak, ibu bantu kamu sebisa ibu. Nah, itulah memang kelemahan saya, padahal sebenarnya itu adalah kurang efektif, karena yang paling efektif adalah control manager. Jadi kemudian pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi? Biasanya tidak langsung ketiganya, tapi yang paling sering saya lakukan itu adalah memvalidasi tindakan, yaitu saya langsung mengatakan kepada mereka, nggak apa-apa nakku, nggak apa-apa kamu buat salah, tapi kesalahan itu tetap ada konsekuensinya, tetap harus ada sesuatu yang membuat kamu agar tidak mengulanginya lagi, seperti itu. Jadi ada hal-hal lain yang mungkin saya seperti kurang setuju, saya rasa, karena dalam hal memberikan apresiasi kepada anak, ketika anak lebih mampu daripada temannya di kelas, itu biasanya saya akan memberikan apresiasi tetapi tidak di depan teman-temannya. Saya akan memberikan itu ketika jam pulang sekolah ataupun saya panggil ke kantor, itu biasanya seperti itu. Mungkin dia akan cerita ke temannya, tapi saya merasa ketika dia menceritakan ke temannya, itu malah akan menjadi motivasi, bukan sebagai temannya, bukan menjadi rendah diri, bukan. Itu menurut saya, karena sudah saya alami seperti itu. Saya paling senang memberikan apresiasi kepada anak yang bisa dan mau dan memiliki minat yang sangat besar terhadap belajar. Jadi ketika ada anak yang seperti itu, saya sangat senang sekali. Perasaan saya tuh bahagia, karena apapun yang saya berikan, apapun yang saya suruh kepada mereka, mereka mau melaksanakan itu, makanya saya senang memberikan apresiasi. Kemudian ada hal-hal yang tidak kurang efektif menurut saya ketika posisi control manager kita terapkan kepada anak SD, anak sekolah dasar, karena saya rasa mereka belum tahu bagaimana cara memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. Seperti anak saya mungkin masih TK, mungkin memang terlalu kecil. Jadi ketika anak saya melakukan kesalahan, dia tidak tahu cara memperbaiki kesalahan tersebut, harus kita juga yang memberitahu. Mungkin posisi control manager ini lebih tepatnya dilakukan ke anak yang usianya mungkin ada batasannya, seperti itu. Ketika anak yang SMA atau sekolah menengah atas, itu mungkin akan lebih baik menggunakan tipe manajer karena mereka sudah tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Baiklah, begitu sekian refleksi mengenai modul 1.4 budaya positif dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator atas semua materi dan pencerahannya terhadap kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.